Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Apa kabar kalian semuanya? Jadi sebelum kita memulai pertemuan atau pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita atau orang tua kita dan untuk diri kita sendiri agar kedepannya lebih baik ya. Oke, ya hadirin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang susun Kiai Hasan Sepuh Genggong, Hasin Haji Hasan Saiful Rijal, Nyai Hajah Imam Pesawati, orang berikutnya Al-Fatihah. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi yang di sana. Selamat pagi. Oke, semuanya. I hope you all better ya. Jadi pagi ini we are going to learn about simple present ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang apa itu simple present atau tenses yang berhubungan dengan waktu sekarang. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kayaknya kalian itu ada yang ngantuk, ada yang semangat ya. Jadi saya Mister itu memutuskan untuk warming up dulu. Jika ada yang tanya apa itu warming up Mister, apa itu warming up? Jadi warming up itu adalah sebuah pemanasan yang artinya adalah pemanasan. Pemanasan ini bertujuan untuk menggairahkan semangat kita dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam materi bahasa Inggris ini. Karena bahasa Inggris itu adalah belajar bahasa Inggris itu tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil ya. Jadi tujuan warming up di sini adalah untuk menggairahkan, untuk menyemangati kalian, bahkan saya, biar semuanya itu semangat. Yang ngantuk biar semangat, dan yang tidak ngantuk biar tambah semangat ya, itu agar kalau sudah tidak semangat, maka ilmu yang akan kita pelajari akan sulit masuk. Tetapi sebaliknya, kalau kita semangat dalam belajar mengajar, dalam belajar bahasa Inggris ini, maka insya Allah dengan niat semangat kita, ilmu bahasa Inggris yang akan kita pelajari hari ini akan mudah untuk masuk ke otak kalian semua ya. Jadi warming up-nya itu biasanya guru-guru yang lain tuh pakai pakai seperti lagu-lagu gitu ya. Tapi kalau Mister itu biasanya pakai yel ya. Jadi warming up kali ini kita pakai yel ya. Jadi Mister kasih tahu dulu ya. Jadi kalau Mister bilang good morning, anggaplah ini pagi ya. Kenapa pakai pagi Mister? Karena kalau pagi itu biasanya semua siswa itu masih semangatnya ya. Tapi kalau sudah siang biasanya sudah mulai ngantuk, mulai lelah, mulai bosan ya. Jadi ketika Mister bilang good morning everyone, maka jawabannya good morning gitu ya. Terus selanjutnya setelah good morning ya, jika Mister bilang ini sekolah mana, oh anggaplah ini sekolah MA, misalkan MA Zainul Hasan Genggong gitu ya. Jadi ketika Mister bilang Islamic Senior High School of Zainul Hasan, maka jawabannya zikir, thinking, and working ya. Jadi gitu ya, ada zikir, ada thinking, dan working. Zikir artinya kita mengingat, nanti ya Mister jelaskan. Jadi pertama itu good morning everyone, maka jawabannya good morning. Dan ketika Mister bilang Islamic Senior High School of
Zainul Hasan? Maka jawabannya zikir, thinking, and working. Oke, baik, kita coba ya. Coba berdiri semuanya agar ngantuknya hilang. Coba. Good morning everyone. Oke, bagus. Islamic Senior High School of Zainul Hasan. Oke, zikir, thinking, and working. Oke, pertama, zikir. Ada yang tahu zikir itu apa artinya? Zikir itu adalah mengingat. Mengingat itu mempunyai banyak arti. Yang pertama, zikir adalah mengingat. Kita ingat tujuan kita ke sekolah di sini mau ngapain? Mau belajar atau mencari pacar atau mau cuman duduk-duduk saja di kelas, ya. Jadi tujuan kita itu harus ingat, niat kita itu harus ingat. Karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau tujuannya sekolah untuk hanya duduk-duduk, mending pulang saja ya. Tapi kalau sekolah niatnya untuk belajar, maka itu yang terbaik. Karena ilmu itu tidak harus mengerti ya. Cukup kalian dengarkan saja ketika guru untuk menjelaskan. Ya, mungkin kalian itu memiliki otak yang berbeda-beda. Ada teman saya itu kalau mendengarkan itu tidak langsung mengerti, tapi sesudah keluar kelas, sesudah guru sudah keluar kelas, dia baru mengerti. Ada juga ketika guru menjelaskan itu langsung mengerti dia. Ini adalah otak yang jenius ya. Itu yang pertama adalah niat. Kita ingat niat tujuan kita ke sekolah. Ya. Yang kedua adalah pikir, thinking. Yang kedua, niat yang tadi adalah untuk membuka apa namanya? Membuka otak kita. Setelah otak kita terbuka, oh saya ke sekolah niatnya untuk belajar. Maka otak kita itu otomatis terbuka. Maka selanjutnya adalah thinking. Kita itu berpikir. Jadi ibaratkan sebuah pisau itu ya. Ibaratkan sebuah pisau, kalau otak kita itu kalau pisau itu tidak pernah diasah, maka pisau itu akan tumpul. Begitu juga dengan otak kita. Kalau otak kita itu sering tidak berpikir, malas berpikir, maka otak kita akan lemah nantinya. Jadi sulit untuk pelajaran masuk. Jadi sering-seringlah kalian berpikir. Pak, Mister, saya sudah sering berpikir tapi kenapa pusing? Oh, jawabannya gampang. Kalau kalian pusing sering karena mikir, itu bersyukurlah karena kalian itu masih punya kepala. Jadi kalau tidak mau pusing, ya jangan punya kepala gitu ya. Ya, kita bercanda ya. Yang selanjutnya adalah thinking, working. Yang working itu setelah kita berpikir, kita niatkan untuk sekolah, kita berpikir, maka selanjutnya adalah working. Jadi ibaratkan itu kita sudah berpikir matang-matang tapi tidak ada action atau aksi di situ, maka saya pastikan itu hasilnya akan nothing. Jadi setelah kita berpikir, mari kita laksanakan. Seperti contohnya kalian when you become a president, maka hal yang pertama adalah kita niat dulu untuk menjadi presiden. Dan kedua adalah kita berpikir bagaimana sih cara menjadi presiden itu. Setelah kita berpikir, maka lakukan itu, working, harus ada action. Kalau tidak ada action, maka akan sia-sia. Jadi gitu ya. Sekedar motivasi saja ya, untuk mengingatkan kita untuk mengingatkan kita tentang apa tujuan kita ke sekolah hari ini. Oke, kita lanjut ke materi. Karena pembuka sudah, kita berdoa sudah, dan warming up kita sudah kan?
sudah apa namanya, sudah mulai semangat ya. Oke, semangat. So our material today we are going to learn about simple present. Ingat ya, in all tenses there are 16 tenses. Jadi di dalam bahasa Inggris ada 16 tenses. Ada simple present, present continuous tense, ada simple present perfect tense, dan seterusnya. Jadi pada hari ini kita belajar tenses yang pertama, yaitu simple present tense. Sebelum saya menjelaskan, apakah ada yang any one of you about the formula of simple present tense? Okay, nobody. Okay, simple present tense adalah sebuah tenses yang menyatakan untuk kejadian masa yang sekarang atau sedang dilakukan, tapi sekarang bukan besok. Jadi kalau bahasa Inggris itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Oh tentu, karena ketika kita bilang saya makan, maka dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perbedaannya ya. Contoh, ketika kalian sudah makan kemarin, maka saya sudah makan. Contoh, ketika kalian sudah makan sekarang, maka tetap saya makan. Itu kalimatnya tetap. Tetapi kalau bahasa Inggris, ketika kalian sudah makan di masa yang sudah lampau atau sudah dilakukan, maka kita pakai I ate rice. Ketika kita makan di hari ini, I eat rice ya. Jadi perbedaannya adalah di kalimat verbnya atau kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Jadi bahasa Inggris itu ada sebuah tenses yang namanya English tenses ya. Ada 16 ya. Jadi mungkin hanya itu materi untuk pertemuan kali ini ya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan, saya akan memberi kalian tugas atau homework ya. Oke, sudah ditulis semuanya PR-nya? Oke, sudah. Jadi sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan hari ini, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kita masing-masing. Oke, Al-Fatihah. Oke, thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.